Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin media kultumani adung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang mana telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan obat bagi umat manusia. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia yang seluruh gerak-gerik dan nafasnya adalah gambaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Di bulan ini suara tadarus menggema di mana-mana. Kita menghatamkan halaman demi halaman, namun ada sebuah pertanyaan besar yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri. Apakah Al-Quran itu hanya berhenti di tenggorokan saat kita membacanya, ataukah ia sudah turun ke hati dan menggerakkan tangan serta kaki kita dalam kehidupan sehari-hari? Hadirin media kultumani adung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat mulia, bahkan satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Namun Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk diperlombakan keindahan suaranya, tetapi Al-Quran diturunkan untuk mengubah perilaku. Gaya hidup Al-Quran adalah saat seseorang tidak berani berbohong karena ia membaca ayat tentang kejujuran. Gaya hidup Al-Quran adalah saat seseorang tidak mau memakan harta riba atau menyakiti sesama karena ia tahu Al-Quran melarangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai gaya hidup akan selalu bertanya, apa kata Al-Quran tentang masalah ini? Jika ia sedang marah, ia ingat ayat tentang menahan amarah. Jika ia sedang sempit, ia ingat ayat tentang janji kemudahan setelah kesulitan. Al-Quran baginya bukan hanya buku rak di lemari yang hanya disentuh saat Ramadan, melainkan manual book atau buku panduan yang selalu disentuh saat kali ia melangkah. Hadirin media kultumani adung yang berbahagia. Target tertinggi dari berinteraksi dengan Al-Quran adalah memiliki akhlak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Nabi, beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Menjadi pribadi Al-Quran berarti kita menjadi Al-Quran berjalan. Orang lain melihat apa indahnya Al-Quran bukan hanya dari mushaf, melainkan dari cara kita berbicara, cara kita berdagang, dan cara kita memperlakukan keluarga. Mari kita perhatikan tujuan diturunkannya Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan, mentadaburi ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat As-Sad ayat 29. Ayat ini menegaskan bahwa berkah Al-Quran akan turun saat kita tadabbur, merenungi makna, dan tazakkur, mengambil pelajaran untuk diamalkan. Sekian dari saya. Hadanallahi wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.